Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dimulai pada abad ke-16 sebagai bagian dari upaya mereka dalam penjelajahan dan perdagangan global. Para penjelajah seperti bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris memasuki wilayah Nusantara untuk mencari keuntungan ekonomi. Terutama rempah-rempah yang sangat bernilai seperti lada, cengkeh, dan kayu manis. Kedatangan Eropa tersebut mengubah dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Nusantara, memicu berbagai konflik dan perubahan dalam sejarah wilayah ini. Sumber daya alam yang kaya di Nusantara membuatnya menjadi pusat perhatian bagi bangsa-bangsa Eropa pada masa tersebut. Bangsa Eropa pertama yang masuk ke Nusantara adalah bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511, pasukan Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah penting di kawasan ini. Penaklukan Malaka membuka pintu bagi Portugis untuk memperluas pengaruh dan perdagangan mereka di Nusantara. Setelah itu, bangsa-bangsa Eropa lainnya, seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris juga mengikuti dan terlibat dalam aktivitas penjelajahan dan perdagangan di wilayah tersebut. Antara bangsa Portugis dan Kerajaan Malaka, terdapat beberapa peristiwa penting yang mencakup penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 dan dampaknya terhadap kawasan Nusantara. Berikut adalah beberapa peristiwa tersebut. Penaklukan Malaka tahun 1511, pasukan Portugis di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque menyerang dan berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Ini adalah peristiwa kunci yang mengubah peta kekuasaan di wilayah tersebut. Penaklukan ini memberi Portugis kendali atas jalur perdagangan rempah-rempah yang penting dan mereka mendirikan pos perdagangan yang kuat di Malaka. Pertempuran laut di Selat Malaka. Setelah penaklukan Malaka, Portugis harus menghadapi perlawanan dari kekuatan lokal dan kompetitor Eropa lainnya. Terjadi pertempuran laut di Selat Malaka antara armada Portugis dan musuh-musuh mereka. Termasuk Kesultanan Aceh yang berusaha mengusir Portugis dari kawasan tersebut. Pembangunan benteng dan pos. Portugis membangun benteng-benteng di sepanjang pesisir dan pulau-pulau strategis untuk mengamankan jalur perdagangan mereka. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan di beberapa tempat di Nusantara, termasuk di Ternate, Tidore, dan Makassar. Perlawanan lokal. Beberapa kerajaan dan komunitas lokal tidak menerima dominasi Portugis. Mereka melakukan perlawanan terhadap upaya Portugis untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan wilayah. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa lainnya, keberhasilan Portugis di Malaka menarik perhatian bangsa Eropa lainnya, Spanyol, Belanda, dan Inggris kemudian ikut terlibat dalam persaingan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di kawasan Nusantara. Dengan adanya peristiwa-peristiwa ini, Nusantara menjadi pusat persaingan antar bangsa Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan memberikan dampak besar pada sejarah dan perkembangan wilayah tersebut. Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pahlawan yang terkenal, yaitu Parameswara. Parameswara adalah seorang penguasa dari Palembang yang diyakini melarikan diri dari kekacauan di kerajaannya pada awal abad ke-15, menurut legenda. Ia tiba di wilayah yang kemudian menjadi Malaka dan mendirikan kerajaan tersebut. Parameswara kemudian mengganti namanya menjadi Iskandar Shah setelah memeluk agama Islam. Kerajaan Malaka merupakan sebuah kerajaan yang berperan penting dalam sejarah maritim dan perdagangan di Nusantara. Berikut beberapa poin penting tentang Kerajaan Malaka. Pendirian dan pemimpin awal. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara pada awal abad ke-15, yang disebut sebagai pendiri kerajaan tersebut. Parameswara kemudian mengganti namanya menjadi Iskandar Shah setelah memeluk agama Islam. Perkembangan ekonomi dan perdagangan. Malaka terletak di lokasi strategis di Selat Malaka, yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini membuatnya menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kerajaan Malaka mengontrol jalur perdagangan rempah-rempah, terutama lada, cengkeh, dan kayu manis, yang sangat diminati oleh pedagang Eropa dan Timur Tengah. Pengaruh Islam. Iskandar Shah, setelah memeluk Islam, memberikan pengaruh kuat agama Islam di kerajaannya. Malaka menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan tersebut.
Konflik dengan bangsa Eropa. Pada tahun 1511, Malaka ditaklukkan oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dalam suatu penaklukan yang penting. Penaklukan ini mengubah dinamika kekuasaan di kawasan tersebut dan membuka pintu bagi penetrasi bangsa Eropa lainnya. Kesultanan Melaka. Setelah kejatuhan Portugis, Kesultanan Melaka berkembang sebagai penerus Kerajaan Malaka, mempertahankan pengaruh perdagangan dan budaya. Pengaruh budaya. Malaka menjadi pusat pertukaran budaya antara timur dan barat. Hubungan dengan berbagai komunitas etnis dan perdagangan internasional memberikan warna dan kekayaan budaya yang khas. Pertempuran laut dan perlawanan. Terjadi pertempuran laut antara Malaka dan kekuatan musuh, termasuk Portugis dan kemudian Belanda. Beberapa kerajaan dan komunitas lokal melakukan perlawanan terhadap dominasi asing di wilayah tersebut. Kerajaan Malaka memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara dan mempengaruhi perkembangan selanjutnya di wilayah ini, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial budaya.